Oke, sebelum belajar mari kita berdoa. Menurut agama Islam doa dimulai. Oke, doa selesai. Eh, Kemarin udah ada beberapa yang sudah hampir seluruhnya sudah remedial dan nilainya sudah saya perbaiki. Juga ujian prakteknya juga udah saya post kemarin ya. Jadi udah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita terakhir kemarin sampai dengan eh ini ya, perbaikan kesalahan dalam penulisan surat. Ini sedikit mereview kembali apakah ada di penelaahan kesalahan penulisan surat ini yang masih belum kamu pahami, karena ini penting. Surat ini bukan hanya di kelas 7, tapi sampai di kelas 12 SMA nanti ada lagi keluar bentuk surat dinas. Jadi mungkin kontennya aja yang lebih kompleks. Tapi dasarnya tetap yang di kelas 7 ini gitu. Jadi misalnya cara penulisan alamat surat, terus tanggal, perihal. Nah, itu tetap harus kamu ingat gitu. Jadi bukan berarti oh udah SMP ini selesai, enggak. Nanti lanjutannya ada, dan memang ini adalah salah satu kapasitas yang harus kamu miliki kalau memang mau berlanjut di dunia akademis. Artinya ketika kamu menjadi mahasiswa, terus mau jadi guru, dokter, pengacara, hakim, ya memang dasar-dasar dalam menulis surat itu adalah satu keterampilan yang harus memang kita miliki gitu. Karena ya lucu gitu, lucu dan memang aneh kalau memang dia kaum akademis, misalnya dia jadi mahasiswa mau buat surat pengantar penelitian misalnya, atau ketika nanti sudah SMA mau buat surat pernyataan ini itu ketika kamu mendaftarkan ke universitas apa segala macam. Nah, itu dasarnya di surat gitu. Jadi oh masih lama kok, masih 4 tahun lagi gitu kan. Tapi kan 4 tahun itu waktu yang mungkin nggak terasa, jadi harus dipersiapkan gitu. Nah, di sini ada isi surat juga kemarin ya. Jadi kalau misalnya di konjungsi seperti ini jika, nah itu tidak boleh sebelumnya ada koma. Ini juga basic sekali atau dasar sekali. Saya tulis di chat dan ini catat coba di buku catatan ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita menuliskan seperti ini ya. Ini saya buat contoh kalimatnya dulu ya. Jika, baca chat masing-masing nanti boleh. Jika dia menulis sebuah novel, dia akan pergi ke tempat yang sepi. Itu saya tulis kalimatnya. Jika dia menulis sebuah novel, dia akan pergi ke tempat yang sepi. Nah, di situ kan ada kata hubung jika. Jadi polanya yang di atas ini kalimatnya itu adalah konjungsi, terus K2 atau klausa 2, koma klausa 1. Nah, itu polanya. Jadi kalau sebuah kalimat dimulai dari konjungsi, maka dia berikutnya adalah anak kalimat lalu klausa 1 induk kalimat. Kalau kita balik kalimatnya bisa nggak? Bisa. Contoh ya. Dia akan pergi ke tempat yang sepi jika dia menulis novel. Udah? Nah, ini polanya sebenarnya cuma dibalik aja. Jadi dia jadi klausa 1, konjungsi, klausa 2. Nah, seperti ini. Jadi dua pola ini itu selalu dipakai dalam penulisan kalimat atau konten bahasa baik di surat maupun di teks-teks lain. Jadi kalau misalnya sudah dimulai dari konjungsi, setelahnya klausa 2, ini klausa 2, koma, klausa 1. Tapi kalau dimulai dari klausa 1 berarti konjungsinya di tengah baru klausa 2. Nah, klausa 2 itu apa? Klausa 2 itu adalah anak kalimat. Banyaklah nama lainnya ya, bisa kadang-kadang di buku dibilang sebagai anak kalimat.
Boleh. Boleh kadang-kadang dia dibilang klausa perluasan. Jadi kalau ada soal-soal, ya, ini konten bahasa surat. Iya, konten bahasa surat. Jadi dalam penulisan surat itu ada beberapa tata bahasa yang harus kamu perhatikan, khususnya yang basic-basic, yang dasar-dasar. Misalnya penulisan tanda koma, titik, terus tanda baca, itu penting sekali gitu. Konjungsi itu kata hubung. Kata hubung itu konten bahasa surat. Kan kita kemarin belajar surat ya. Kan ada belajar surat dinas dan surat pribadi, ya kan? Nah, kemarin kan kita sudah bahas beberapa kesalahan penulisan dalam surat. Nah, hari ini di dalam kesalahan itu terdapat konten bahasa atau kaidah kebahasaan. Samalah itu kan? Nah, kaidah kebahasaan itu salah satunya adalah penulisan konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah kata hubung. Gitu dia. Kata hubung itu apa ya? Kata hubung itu kata yang menghubungkan antar bagian dalam kalimat. Banyak konjungsi, ada konjungsi yang antar kalimat, ada konjungsi yang dia antar klausa. Ustadz, klausa itu apa pula lagi gitu kan? Klausa itu adalah struktur yang terdiri dari subjek dan predikat. Gitu dia. Jadi kalau itu contohnya ada saya tulis di chat ya. Dia akan pergi ke tempat yang sepi jika dia menulis novel. Dia itu kan subjek ya. Pergi itu predikat. Dia yang kedua itu dia menulis novel. Itu kan juga ada subjek dan predikatnya. Jadi konjungsi itu berfungsi menggabungkan dua bagian itu. Atau kata hubung itulah fungsinya. Nah, dalam polanya klausa 2 itu dia ada yang namanya anak kalimat. Jadi kalau misalnya jumpa soal, ada nanti dia anak kalimat, ada klausa perluasan, ada klausa bawah namanya. Nah, nih seperti ini. Jadi kalau jumpa soal, nanya dia anak kalimat, terus klausa perluasan, terus klausa bawah, itu sama maksudnya klausa 2. Gitu. Kenapa dia dibilang klausa anak atau klausa bawahan? Karena dia harus berdiri sendiri, harus ditopang konjungsi. Perhatikan aja polanya nih yang saya tulis. Dia kan setelah konjungsi klausa 2, klausa 1. Setelah konjungsi klausa 2. Jadi caranya menandakan dalam kalimat kalau dia klausa 2 itu ketika di depannya ada kata hubung. Gitu. Jadi ketika di depannya ada kata hubung. Gitu dia ya. Jadi kalau di depannya ada kata hubung, berarti dia adalah klausa 2. Nah, bagaimana kalau dengan klausa 1? Nah, klausa 1 itu adalah di kalimat sering disebut sebagai induk, sering disebut sebagai klausa atas bisa juga, atau klausa inti. Ya, dia bisa disebut klausa induk, klausa atas, atau klausa inti. Jadi kalau misalnya dia klausa induk, dia di depannya nggak ada konjungsi seperti ini. Dia akan pergi ke tempat yang sepi jika dia menulis novel. Kalau ada soalnya apa inti kalimatnya? Intinya dia menulis novel. Intinya dia pergi ke tempat yang sepi. Menulis novel itu adalah anak kalimatnya. Karena apa? Di depannya ada kata hubung jika. Jadi kalau ada jumpa kata hubung setelahnya itu adalah anak kalimat. Gitu aja kuncinya. Contoh lain nih misalnya. Dia tidak datang karena sakit. Dia tidak datang karena sakit. Anak kalimatnya apa? Karena sakit. Induknya apa? Dia tidak datang. Itu intinya. Intinya pokoknya dia tidak datang. Masalah alasan itu ya terserah gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan klausa. Jadi klausa 1 itu inti kalimat, klausa 2 itu anak kalimat. Tandanya kalau anak kalimat di depannya ada konjungsi atau kata hubung. Nah, itu dia. Oke? Sampai di situ paham? Ini dasar penggunaan konjungsi. Jadi harus jangan kebalik-balik lagi gitu. Kalau ini kan ya salah nih.
Kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal. Nah, di sini kan nggak jelas dia. Coba ya, kita lihat bukunya. Nih, di sini kan dibilangnya, kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan kesalahan penggunaan tanda koma. Karena kan di sini apa? Konjungsinya sudah di tengah, tapi dikasihnya koma sebelumnya. Koma itu berlaku kalau konjungsi atau kata hubung itu ada di depan. Gitu dia. Oke? Jadi dia kalau konjungsinya di depan baru tengahnya dipakai koma. Kalau dia sudah di tengah nggak usah pakai tanda koma lagi. Jadi kalau ada jumpa kata hubung di tengah, sebelum dan sesudahnya tidak perlu pakai koma kecuali sedangkan dan tetapi. Nah, sedangkan dan tetapi itu memang sebelumnya harus pakai tanda koma. Gitu dia. Oke? Sampai di situ dulu ada pertanyaan nggak? Untuk kesalahan-kesalahan penulisan surat. Ada? Bisa? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita udah paham ya konjungsi itu tadi apa? Konjungsi itu kata hubung. Kalau dalam bahasa Inggris, conjunction. Kenapa? Belum paham? Oke, di bagian mana yang belum? Kalau lihat pola, lihat di chatnya itu aja. Nah, itu polanya. Itu dicatat ya yang saya tulis di chat, supaya jangan lupa. Jadi pola-pola konjungsi itu berulang ya. Dia di setiap teks biasanya ada, jadi konjungsinya harus kamu pahami. Karena mau nggak mau, setiap konten bahasa dalam K13 pasti mau muat konjungsi. Dan ini berulang-ulang, bahkan di kelas 8 ada lagi, di kelas 9 ada lagi, seterusnya seperti itu. Jadi kalau nggak paham-paham, bakal sulit berulang-ulang. Jadi pahami, khususnya dalam pola penulisan strukturnya, itu penting. Ya, jadi dia klausa 2, klausa 1. Intinya kalau anak di depannya ada kata hubung. Namanya dia anak, dia nggak bisa berdiri sendiri. Supaya dia bisa berdiri dalam kalimat, dia harus diletakkan tanda hubung. Ada juga konjungsi itu yang korelatif. Korelatif itu berpasangan. Misalnya kalau kita bilang tidak, tetapi, kalau bukan pasangannya melainkan, gitu kan? Nah, gitu dia. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada sih sebenarnya pasangan-pasangan gitu. Mungkin kalian sudah belajar kan? Kalau both pasangannya and, kalau neither pasangannya or, either pasangannya nor, not only but also, kan gitu ya. Dalam bahasa Indonesia juga sama, ada demikian pasangannya sehingga. Kalau bukan melainkan, ini saya tulis ya, ini kadang-kadang juga sering muncul di soal. Kalau bukan itu pasangannya melainkan. Sederhana-sederhana tapi diingat, dihafal ya. Kalau tidak pasangannya tetapi. Kalau demikian pasangannya sehingga. Nah, seperti ini. Oke? Itu ciri-ciri konjungsi korelatif. Nah, terus ingat dalam penulisan atas nama, itu atas namanya A titik N titik ya. Bukan garis miring. Kan sering orang sampai dengan garis miring S, garis miring D. Padahal yang benar itu S titik D titik. AN juga gitu, atas nama itu A titik N titik. Gitu dia. Oke. Ini udah kemarin kita bahas. Terus di sini coba lihat ada contoh surat. Terus dia menuliskan nama-nama jalan. Kira-kira mana yang benar? Yang bisa jawab silahkan jawab, kasih tahu alasannya. Di halaman 267, di situ ada 4 opsi penulisan alamat
alamat surat, silahkan hidupkan mikrofonnya. Yang bisa jawab itu saya kasih nilai 10 poin untuk nilai tugas. Tapi sebutkan dulu nama dan kelas, lalu jawab. Jawabannya misalnya C, Ustadz. Kenapa alasannya, kenapa harus itu gitu. Silakan, ada yang bisa? Jangan lupa hidupkan mikrofonnya kalau bicara ya, soalnya nanti saya nggak dengar. Bisa? Ya, siapa nama dan kelasnya? Oke, Muhammad Fahri dari kelas 7. Oke. Silahkan jawab, jawabannya yang mana? Jawabannya? E? C apa E? Bentar ya, saya tulis dulu dari 7D. Kenapa alasannya? Oh, paling sama seperti yang dicontoh. Oh, ini ada juga yang jawab nih si Muhammad Fahri C. Oke. Di sini kalau kita lihat sebenarnya dia ada lagi yang lain yang mau ngasih jawab. Ya, silahkan sebelum jawab sebutkan dulu nama baru kelasnya. Oke, satu-satu ya. Siapa namanya? Nafis ya. Nafis kelas 7C. Silakan Nafis, apa jawabannya? Yang D. Kenapa alasannya? Apa alasannya? Ada kepadanan. Oke. Siapa lagi nih? Rifki ya? Siapa yang mau jawab? Rifki atau Hanif? Oke, Nafis, terima kasih. Coba siapa lagi? Hanif? Iya. Hanif, apa jawabannya? Apa? Oke, Muhammad Raihan 7D. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Oke, itu berarti jawaban kamu apa? Oh, oke. Udah habis itu aja yang mau jawab. Yang lain masih ada, satu orang lagi saya kasih. Iya, sebutkan nama dan kelasnya siapa? Ezar ya? Ezar Firzatullah. Jawabannya 7D. Oke. Nah, Ezar Firzatullah jawabannya D. Terus apa alasannya? Lengkap. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada semua yang sudah menjawab. Sudah saya simpan notnya. Nah, jawaban yang benar itu sebenarnya adalah A. Jadi, tapi tetap yang tadi udah jawab saya kasih nilai ya. Kalau yang D, salahnya itu sebenarnya kalau alamat surat tidak usah lagi pakai kepada, jadi langsung aja yang terhormat. Di sini salahnya pakai kata kepada. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang D tadi kenapa salah? Pertama, nggak perlu pakai kata kepadanya. Di sini ada kepadanya 2 kali, kan nggak efektif ya. Terus jalannya tuh disingkat, jadi jalannya nggak boleh disingkat. Otomatis yang
D, C, B salah. Ya kan? Karena jalannya di situ disingkat. Jadi langsung aja kalau penulisan itu nggak usah pakai kepada, langsung yang terhormat Kepala Desa Agenda Jalan Marga Satwa 56 Sulawesi Barat. Jadi dia nggak usah pakai kepada dan jalannya nggak boleh disingkat. Karena dalam aturan bahasa baku bahasa Indonesia tidak ada penyingkatan jalan. Nggak ada tulisan yang benar itu JLN atau JL gitu ya. Yang benar itu ya jalan dipanjangkan. Terus nggak usah pakai kepada lagi gitu. Karena nggak udah yang terhormat berarti dia tahu itu orang itu alamat surat gitu. Nggak usah pakai kata depan atau preposisi lagi. Oke. Di buku catatannya coba dibuat contoh yang benarnya. Ini namanya penulisan alamat surat ya. Jadi penulisan alamat surat yang benar tidak perlu disertai dengan kata depan lagi, lalu dia harus penulisan jalannya tidak boleh disingkat. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kenapa? Ada pertanyaan lagi untuk yang ini? Untuk yang penulisan alamat? Dan tidak boleh lagi kamu menuliskan kata baku dan tidak baku. Jadi misalnya enggak kalau ditulis surat dinas tuh nggak boleh seperti itu. Harus jelas tidak, dibikin itu dibuat, ya kan? Beli itu membeli. Terus bilang, coba saya ingin membilangkan, nah itu kan nggak baku. Saya ingin mengatakan, nah itu yang benar. Merubah, yang benar itu mengubah. Karena kata dasarnya apa? Ubah, bukan rubah ya. Kalau merubah itu berarti kata dasarnya rubah, hewan. Gitu. Makanya tapi sering pula kan dalam sehari-hari kita bilang, saya sudah merubah perilaku saya. Merubah apa? Rubahnya rubah hewan gitu kan. Yang benar itu adalah mengubah. Karena kata dasarnya ubah, bukan rubah. Jadi biasakan nulis itu yang benar. Nanti kalau merubah orang salah tanggap. Merubah maksudnya apa? Dia nyari rubah gitu kan. Jangan sampai salah. Terus mempengaruhi, yang benar itu memengaruhi. P-nya lebur. Sama kayak kita bilang memukul. Kan kata dasarnya pukul, P-nya hilang. Kecuali kalau di depannya dua-dua kata klaster atau dua konsonan berdampingan. Ini saya tulis ya, ini juga sering muncul. Ya, jadi kan kalau penulisan imbuhan me, ya kan, kalau dia jumpa kata yang berawalan huruf K, T, S, P, dah. Ya, itu kalau dia jumpa kata asli Indonesia maksudnya, dia lebur. Tapi kalau jumpa kata yang dia berawalan KTSP, terus dia klaster, ditambah klaster. Klaster itu adalah dua konsonan atau huruf mati yang berdampingan. Ini catat yang saya buat di chat ya. Itu dia tetap. Ya, contoh. Kalau kita nulis ditambah pukul, maka jatuhnya dia jadi apa? Memukul kan jadinya. Tapi kalau kita nulis ditambah produksi, maka jadinya apa? Memproduksi kan? Nah seperti ini. Kenapa? Karena di sini P-nya kenapa nggak hilang? Karena dia setelah huruf P masih huruf mati. P dan R itu kan sama-sama huruf mati.
Tapi kalau pukul itu punya kan huruf vokal. Jadi caranya kalau jumpa kata berawalan KTSP, terus huruf keduanya vokal, dia lebur. Tapi kalau huruf keduanya nggak vokal, dia nggak lebur. Oke, paham sampai di situ? Ini dicatat ya, di buku catatan. Oke, kalau udah dicatat, coba nanti setelah bulan-bulan 4 lah ya, bulan-bulan 4 nanti coba dikirimi catatannya semua. Jadi nanti saya minta sekalian catatan kalian di bulan 4. Jadi setiap saya suruh catat aja. Nanti sekalian saya periksanya di bulan 4 gitu. Saya kasih poin catatan atau poin tugas. Gitu ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke ini juga sama ya, risiko itu sering salah orang buatnya. Praktik yang benar, bukan praktek. Yang benar itu apotik apa apotek? Ya, apotek. Yang benar itu legalisir apa legalisasi? Ya, legalisasi. Yang benar itu meminimalisir atau meminimalisasi? Meminimalisasi yang benar, meminimalisir salah. Tapi sering digunakan ya. Terus respon atau respons? Ya, pakai S ya. Kompleks apa kompleks? Iya, pakai S. Standarisasi atau standardisasi? Ya, standardisasi. Jadi dia jangan biasakan dalam penulisan surat itu pakai kata-kata yang bentuknya tidak baku atau masih salah. Dah, di sini ada halaman 271 ya. Di situ menulis surat. Kebetulan kamu kemarin udah menulis surat ya. Jadi ini tinggal kamu lihat aja strukturnya. Terus ini ada jurnal membaca ya. Jadi sebenarnya kamu tuh kalau di K13 harus setiap bulan itu baca satu buku walaupun tipis. Terus ada laporan nih ya, cuman nggak usah lah saya buat seperti itu. Tugasnya ya baca aja di rumah, dapat buku apapun dibaca. Yang kalau bisa buku yang bernuansa artikel, pembelajaran, buku-buku ensiklopedia gitu ya. Nanti di akhir semester adalah satu buku yang saya suruh kalian review gitu kan. Komik nggak boleh. Komik itu kan dia seperti karton. Nggak ada gambar-gambarnya. Yang boleh itu buku yang bentuknya paragraf. Novel boleh, sejarah boleh, ensiklopedia bagus juga. Kalau ensiklopedia memang ada gambar, tapi dia kan ada keterangan-keterangan yang sifatnya istilah. Nah, itu juga bisa. Tapi jangan komik. Kalau komik itu dia sifatnya bukan buku, tapi dia lebih ke clipping karton ya. Kartun cerita bergambar gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan jurnal membaca itu kamu membaca buku yang berbentuk paragraf gitu. Oke, itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Sampai di situ ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Oh, ntar saya screenshot dulu absennya. Jangan keluar dulu, biar saya screenshot absennya.
Waalaikumsalam. Rafli. Oke. Terima kasih sudah hadir. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya catatannya ya. Udah, Ustaz. Belum saya tak record.